Hai guys, welcome to my YouTube vlog. Ini adalah short story aku bikin jus gitu. Ini adalah kebiasaan aku prepare bikin jus. Ini kali ini aku bikin jus seledri gitu. Nah, ini aku biasanya pakai seledri import ya karena rasanya enak banget gitu. Nggak ada langunya, nggak ada rasa yang aneh-aneh gitu. Malahan tuh ini seger banget si seledri import ini. Kalau misalnya suka sih pakai yang import aja ya gitu. Nah, biasanya kalau aku ngejus seledri kadang-kadang aku campurin wortel atau enggak aku campurin apel ijo, nanas, apapun lah gitu. Tapi kali ini aku pengen siapin seledri sama apel ijo gitu. Apel ijo ini tuh kalau dimakan sendiri kan asam ya. Tapi kalau di jus gitu enak banget sumpah. Nah, terus si daunnya ini mau aku petik satu-satu. Sebenarnya daunnya ini bisa buat sop gitu ya guys, bikin sop ayam, sop apapun lah gitu. Tapi karena ini udah rada layu gitu, jadi ya udah aku buang aja. Nggak aku buang, Kak, aku kasih ikan gitu. Karena di belakang ada ikan ikan peliharaan abi aku gitu. Jadi ya udah ntar aku kasih ikan aja. Oke, ini aku petikin satu-satu. Kalau misalnya nggak mau ribet ya udah tinggal potong aja pakai pisau atau pakai gunting, tinggal digunting atau apapun lah gitu. Karena aku pengen ya masih ada batangnya itu dari daunnya itu masih ada gitu. Jadi udah aku petikin aja satu-satu gitu. Tapi kalau kalian mau praktis udah tinggal potong aja gitu pakai pisau atau apapun lah gitu. Nah, ini kebetulan aku pisahin satu-satu pakai tangan. Rada kurang kerjaan ya, rada nggak efektif gitu. Tapi kalau kalian lihat itu tuh lebih enak aja gitu. Biasanya kalau seledri ini tuh biasanya suka aku kayak lalapan gitu atau enggak aku makan pakai dressing kayak dressing salad gitu, mayonnaise atau apapun lah gitu. Karena enak gitu, manis. Kalau yang import tuh guys, cobain deh. Dulu aku tuh pernah coba Tiffany plates gitu, jadi kayak orang bule tuh makan kayak lalapan versi rich gitu loh. Maksudnya ada si seledri import ini, terus ada asparagus gitu, terus ada wortel, ada tomat cherry, terus sosis sama apa lagi gitu. Nah, awal-awal tuh aku pikir kayak aku tuh kan dulu masih belum ada budgetnya gitu kan. Jadi ya udah aku akhirnya beli ke pasar ujuk-ujuk, ya udah aku beli itu semua gitu. Terus akhirnya aku kan gak tahu ya kalau dia pakai seledri import gitu. Ya udah akhirnya aku pakai seledri biasa dan rasanya ya Allah ya Robbi itu kagak hilang di mulut aku gitu. Tapi waktu itu aku akhirnya nemu tuh di mana ya, di Super Indo apa di mana tuh waktu itu pertama kali, dan rasanya enak banget si seledri import ini. Ya emang sih ada harga ada kualitas ya guys ya gitu. Tapi aku akuin ini aku suka banget sama seledri ini gitu, seledri import ini gitu. Nah, ini aku taruh di kayak baskom gitu untuk dicuci. Tapi aku mau potong-potong lagi temen-temennya supaya bisa dicuci bareng-bareng kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya darah tinggi gitu, minumnya seminggu 2 kali gitu untuk menstabilkan darahnya gitu. Terus kalau misalnya buat asam urat atau nyeri sendi bisa sih seminggu 3 kali gitu. Atau juga kalau misalnya mau buat ngilangin jerawat bisa juga seminggu 3 kali gitu. Pokoknya asal teman-teman tuh nggak punya riwayat darah rendah tuh minumnya nggak apa-apa gitu, seminggu 3 kali gitu. Tapi kalau misalnya punya darah rendah gitu ya udah minumnya seminggu sekali atau enggak seminggu 2 kali aja kayak gitu. Tapi karena aku nggak punya darah rendah ya, jadi aku minumnya seminggu 3 kali gitu. Dan minumnya wajib perut kosong gitu. Jadi kayak sebelum makan banget teman-teman bisa minum jus seledri ini gitu. Nah, ini adalah itu ya, tadi si seledrinya udah aku potong-potong. Nah, ini adalah apel hijau gitu. Karena apel hijau ini kalau dimakan sendiri tuh nggak enak, asem banget.
Jadi aku prefer di jus gitu. Nah, biasanya kalau misalnya aku bisa kalau harian kalau kalau itu prepare gitu biasanya aku pakai 2 batang seledri, terus apelnya setengah kalau enggak seperempat gitu. Supaya balance ya. Kalau misalnya terlalu kebanyakan seledri juga nggak terlalu enak, kalau misalnya kebanyakan apel hijau juga nggak terlalu enak. Jadi balancein aja, balance aja gitu. Terus kalau misalnya emang mau pakai yang lain boleh sih dipotong-potong juga gitu. Tapi karena aku pakainya blender jadi makanya aku potongnya kecil-kecil gitu. Karena kalau misalnya gede-gede kan nggak bisa ya di itunya. Jadi yaudah aku potong kecil-kecil aja gitu. Nah itu udah bersih itunya si apelnya. Nah itu biasanya aku pakai segitu doang tuh. Kalau misalnya aku pakainya 2 batang seledri gitu si apelnya. Kalau misalnya banyak ya udah aku biasanya per potongnya bisa berapa 6 gitu. Nah bisa aku pakai 3 aku pakai 3 buah apel gitu kan kalau aku itu banyak gitu. Tapi kadang-kadang kalau aku pakai yang lain gitu apelnya kayak cuma 3, terus ntar ada tambahan wortel atau enggak tambahan timun atau enggak tambahan si nanas gitu. Ya pokoknya aku tambah apapun yang aku suka gitu. Memang nggak terlalu sering ya gitu. Tapi lebih enak tuh pakai mentimun itu, enak banget, seger banget kalau pakai mentimun. Jadi seledri, apel hijau sama apa tadi namanya timun gitu. Itu seger banget dari timunnya itu gitu. Terus ada rasa manisnya dari si seledrinya gitu. Kan orang-orang bilang kayak seledri itu kan gak enak ya kan. Iya emang kalau seledri yang kecil tuh emang gak enak, tapi kalau yang ini enak banget, cobain deh. Ya walaupun ada harga ada kualitas ya guys gitu. Nah ini udah aku potong-potong semua apel sama seledrinya. Nah aku kasih air dulu, aku cuci gitu. Teman-teman bisa pakai Mama Lemon yang buat buah dan sayur gitu, tapi aku prefer pakai soda kue gitu atau baking soda gitu karena lebih praktis saja gitu. Karena kalau pakai si Mama Lemon yang buat sayur sama buah itu kan masih debusannya ya kan, ngeselin ya, nggak bisa hilang. Makanya aku pakai itu gitu, pakai baking soda gitu untuk menghilangkan semua makhluk-makhluk yang tidak terlihat di mata gitu ya. Nah karena di batang seledri itu kadang-kadang suka ada item-item gitu, kotor ya, kayak kotor gitu, makanya aku cucinya kayak gitu tinggal dicuci gitu biasa aja gitu. Terus tinggal kalian aduk-aduk aja kayak gitu. Terus kalian bisa usap-usap juga si batang seledrinya gitu supaya apapun yang kita nggak lihat bisa hilang gitu. Nah terus udah deh. Nah kalau misalnya teman-teman punya yang ada kayak saringannya gitu, prefer pakai itu ya guys. Kalau karena praktis gitu. Karena kalau aku nggak ada, jadi udah aku pakai kayak gini aja gitu. Enggak sih sebenarnya ada, tapi karena aku nemunya itu ya udah aku pakai aja ya. Nah udah, terus cucinya 2 kali untuk make sure sekali lagi apakah masih ada makhluk-makhluknya atau tidak gitu. Kalau udah nggak ada ya udah deh tuh, bisa kalian langsung simpen gitu di wadah tertutup. Nah biasanya aku pakai wadah es krim ini gitu. Kalau banyak ya, kalau dikit aku bisa kayak pakai toples gitu, toples nggak kaca gitu. Nah udah deh tinggal ditaruh. Kalau misalnya masih baru gitu, masih mau disimpan, prefer pakai tisu ya teman-teman biar nggak busuk gitu. Tapi karena aku buat 3 hari jadi ya udah pakai gitu aja gitu. Nah udah deh. Nah ini aku ajarin cara blendernya gitu. Biasanya kadang-kadang aku suka gonta-ganti gitu loh jusnya. Biasanya kadang-kadang aku bikin jus Trio Diva sama bikin sini jus seledri ini. Nah ini aku ajarin cara jusnya. Pilih dulu seledrinya, terus baru pilih apelnya gitu, sesuai selera ya, mau berapa banyak si batang seledrinya dan berapa banyak si apel hijaunya gitu.
biasanya kalau misalnya batang seledrinya itu banyak, aku biasanya kadang-kadang apelnya yang dikit gitu, kayak gitu sih. Nah udah ditaruh semua kayak gitu tuh. Ini aku pakai apa namanya ya, itu blendernya mukanya. Nah terus baru tuangin air gitu. Nah awal-awal aku tuh pakai gula gitu lah guys, dikit banget biar nggak terlalu langu. Aku pikir kayak aduh aku nggak suka nih gitu, dan ternyata pas aku coba ya aku suka. Jadi udah lama-lama nggak pakai gula gitu, udah biasa gitu. Dah terus udah dimasukin airnya, tutup deh. Nah terus kita pindahin ke blendernya gitu. Biasanya nanti aku kasih tips satu lagi, si Trio Diva gitu. Nanti aku bikin videonya secara terpisah gitu. Karena kalau Trio Diva ini tuh bisa buat mata, bisa buat jerawat juga, dan buat lain-lainnya. Nah itu biasanya airnya segitu karena aku nggak mau terlalu banyak, karena aku mau minumnya sedikit aja buat sarapan hari ini gitu. Dan udah deh, tinggal kalian blender gitu sesuai selera ya guys. Blendernya mau yang halus banget, mau yang nggak halus, atau mau yang gimana, itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau aku biasanya sukanya sebentar aja gitu, karena biar nggak ngilangin rasa citra si apa namanya, seledrinya gitu, dan si apel hijaunya. Udah deh, kalau misalnya teman-teman suka yang ada ampasnya gitu, ya udah tinggal tuang aja. Tapi karena aku nggak suka jus aku ada res-resnya gitu dari si dari si ampasnya, makanya aku saring gitu. Sebenarnya bagusnya emang gak disaring sih, karena kan itu kan seratnya ya kan, kata orang-orang. Tapi aku nggak suka gitu, nggak suka jus aku tuh ada res-resnya gitu, makanya aku saring gitu. Nah ini aku saringnya sambil aku aduk-aduk kayak gitu, biar tinggal si purenya aja, atau tinggal ampasnya aja tanpa ada airnya gitu. Kayak gitu. Emang sih rada ribet, tapi percayalah itu mempermudah kita untuk minum hari itu juga gitu. Biasanya kadang-kadang kalau udah selesai aku giniin, suka aku taruh kulkas dulu 1 menit baru aku minum gitu. Dan by the way, ini hanya boleh minum 30 menit setelah kalian jus gitu ya. Kalau lama-lama jadi hilang katanya khasiatnya gitu, katanya gitu. Tapi aku mau mengikuti aja ya gitu, sebagai anak baik gitu. Dan udah deh tuh tinggal ampasnya doang. Nah itu adalah bawahnya adalah airnya, jadi kayak air maca gak sih? Padahal tuh jus seledri gitu. Udah deh. Nah kalau misalnya udah ampasnya udah kayak begitu, udah tinggal dibuang aja. Atau misalnya mau dibikin pancake juga enak, tapi aku nggak pernah sih. Kata temenku enak, tapi aku nggak suka gitu. Aku tinggal buang aja. Nah udah deh tuh, ini aku pakai apa namanya, botol dari Lock and Lock gitu. Udah deh. Nah aku mau taruh di kulkas dulu baru aku minum kayak gitu. Dah aku tutup pakai tutupnya, dan udah deh, aku mau kulkasin dulu. Bye bye.